Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Dari polling Ainun Najib begitu mengatakan wah ini Anies Baswedan sangat diminati 50% ya. Sedangkan Ganjar 16%, Prabowo 14% dan sama aja semua 18%. Dia mengatakan tanpa menyebutkan baca pres yang mana, sepertinya penampilan beliau-beliau di matanya juga semalam adalah sebagai berikut. Persiapan ya dan eksekusi ya centang-centang. Persiapan ya oke begitu, eksekusinya tidak ada. Persiapan tidak ada, eksekusinya oke begitu. Siapa mereka begitu? Jelas begitu ya. Menurut saya pribadi ya persiapan eksekusi yaitu adalah Anies Baswedan di situ begitu ya, dibandingkan dengan Pak Prabowo yang kemudian persiapannya tidak ada tapi eksekusinya ada begitu kan. Sama dengan Pak Ganjar, persiapannya ada, tapi eksekusinya tidak ada. Kira-kira seperti itu begitu ya. Jadi selama ini kalau kita melihat polling-polling seperti ini ya Anies Baswedan lah yang diuntungkan di situ begitu kan. Ya karena apa? Karena melihat dari potensi Anies Baswedan gagasannya sangat luar biasa loh begitu ya. Wajar muncul spekulasi si A, si B dan si C begitu kan ya. Yang pendukung sana Pak Ganjar baik, yang dukung sana Pak Prabowo baik, yang dukung sana Ganjar baik begitu kan. Tetapi lihat realitas dan perkembangan apa yang disampaikan. Pernah gak Anies Baswedan itu menyakiti pertanyaan-pertanyaan dari mereka begitu? Mulai dari UI sampai UGM. Gagasannya selalu berbeda-beda begitu kan. Dalam artian bahwa gagasan di UGM ya seperti itu begitu kan yang memberikan harapan, memberikan kemajuan pada bangsa kita. Karena yang dianggap Anies Baswedan hari ini bagaimana yang mau dikerjakan nanti begitu kan ya. Mau dikerjakan nanti itu sudah ada planningnya di situ begitu. Sama yang ada di UI di UGM begitu kan ya. Planning Anies Baswedan apa yang mau dikerjakan nanti begitu kan. Bukan malah sekarang begitu kan. Kalau Pak Ganjar dengan Pak Prabowo malah curhat dengan sekarang kayak dongeng begitu kan. Inilah yang kemudian begitu kan saya bekerja keras di Jawa Tengah. Saya inilah yang kemudian begitu kan. Ya ini kan seharusnya kan nempel kepada program-program Pak Jokowi sebenarnya di situ begitu. Jadi mulai dari memperkuat KPK, coba bayangkan di situ, begitu kan? Ya, mulai dari berbagai hal. Ya, Anies Baswedan melihat ini kan sudah punya gagasan, punya planning apa yang mau dikerjakan. Sedangkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo masih belum di situ, begitu. Masih dalam bentuk ya teoritis begitu, dalam konsep masih belum ada, begitu kan? Ya. Bahkan ini, kalau yang disukai banyak retorikanya ya siap-siap ketipu aja begitu. Anies bagus sih, tenang dan rapi. Kalau nggak ingat politik identitas ya dia lakukan di pilkada waktu itu, gue pilih dia. Jangan sungkan-sungkan. Sekarang kan ada Caimin, tidak mungkinlah politik identitas yang dituduhkan kepada Anies Baswedan begitu kan ya. Ya kalau masalah diskusi, debat, adu gagasan tetap menang Anies. Dia dosen akademisi dan PhD dari Amerika begitu ya. Tapi nggak tahu juga kalau realitas karena lapangan politik itu berbeda jauh. Betul begitu kan. Karena politik kita itu kan dinamis, tidak menentu di situ begitu. Ada pro dan ada kontra begitu. Siapa yang diminati oleh masyarakat kan begitu ya. Cuma Mas Anies yang idenya original tanpa ya materi profesi ya presentasi. Mas Ganjar seperti marketing di hadapan kliennya yang buat materi orang lain sehingga sering ya next dan kembali ke halaman utama ya. Kalau Pak Prabowo sehat terus Bapak. Ini kritikan dari netizen begitu. Banyak buzzer Ganjar ya. Setelah lihat tuntas ketiganya final ya result Ganjar yang paling yang mabluk. Gagasannya ya parsial memahami masalah cenderung realitif ya intimidatif ya, gestur ya, tatapan ramahnya itu sudah kritikan dari netizen begitu kan. Bayangkan, ini kan sudah ada 3 begitu kan, sudah di capture dari mereka sendiri. Bayangkan begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini gagasan-gagasan dari mereka dari 3 ini begitu kan, Anies yang menjadi potensial di situ, gagasannya menarik gitu kan. Dan bahkan ya di satu sisi saya menganggap bahwa wah ini kok gimana begitu kan ya sebagai seorang calon presiden kok ini aja begitu kan. Tetapi kita tunggu saja di debat karena masih ada debat begitu dari KPU di situ begitu ya. Tapi kan itu aja yang disampaikan begitu. Sepertinya Pak Ganjar ya, sepertinya Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies ya. Sayangnya memilih kita katanya begitu ya.
masih banyak yang belum cerdas atau menang sengaja ya dibuat tidak cerdas, terutama di desa-desa, daerah terpencil hingga mudah termakan janji-janji petugas dan pemilik partai. Bisa saja di situ begitu kan. Kemiskinan dipelihara, bisa saja begitu. Gue netral, bukan pendukung salah satu capres. Nilai pakai common sense aja ya. Dari kelihatan siapa yang unggul ya, punya pemikiran orisinal, pioner, solutif ya, yaitu Anies Baswedan. Padahal orang sudah berbondong-bondong di situ begitu memberikan komentar yang baik kepada Anies Baswedan begitu ya, dan bahkan di satu sisi melihat kok Pak Ganjar setiap ada pertanyaan kok sinis begitu kan. Intimidatif katanya begitu ya. Bisa saja ketika di UI begitu kan. Wajar karena masyarakat, karena ini mahasiswa itu dilihat dari substansinya begitu kan. Gagasan yang disampaikan dilihat substansinya. Kalau substansinya itu aja, maka banyak mahasiswa yang tidur di situ begitu kan. Jangan-jangan ya mungkin di UGM ada begitu kan. Karena yang disampaikan substansi begitu kan, ya harus kena di situ begitu, bukan malah kayak dongeng begitu kan, cerita dan sebagainya begitu ya. Bahkan Anies Prabowo oke lah, yang satu lagi kurang, blunder MC. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu ya, banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan dalam polling ini begitu kan, ya sepertinya ternyata ini influencer orang lah ya. Jadi makin yakin kalau itu mempengaruhi dan dipengaruhi. Makanya promo dari Marco Influencer ya dan Macro Inu penting begitu katanya begitu ya. Anies lah sih ya, kalau dua lain kemarin banyak blunder. Anies emang tampil dengan matang semalam. Sedangkan duanya lagi mungkin dijadikan ajang pemanasan dulu kali ya. Bahkan diketawain di sini, kenapa Pak Ganjar kok seperti itu begitu kan? Narasi-narasinya Pak Ganjar kenapa begitu? Siap orang tanya, orang-orang seolah-olah mengandung intimidatif begitu ya. Ada kesan bahwa kok sinis begitu kan? Kenapa? Ditanya soal boneka partai, ditanya soal petugas partai dan sebagainya. Malah banyak hal yang kemudian berdongeng begitu kan. Terus kemudian ditanya soal TK Cina, malah berdongeng di situ. Maka polling inilah yang menunjukkan bahwa siapa sih sosok yang kemudian punya gagasan yang paling baik. Tentu jawaban di sini adalah Anies Baswedan. Ini banyak yang kemudian mendukung ya Anies Baswedan di situ begitu ya. Bahkan selama kita menulis tentang Indonesia masih menggunakan kata Wakanda, maka skor kita masih rendah katanya begitu ya. Ya silakan masyarakat Indonesia juga mengatakan Wakanda kok begitu kan. Karena apa? Karena lihat realitas rezimnya begitu kan. Ya bukan dilihat dari sosok Indonesia bangsa kita begitu kan. Ya bangsanya sendiri begitu kan. Tutup aja 30 menit sejak polling dibuka biar ketahuan ya presentasi sebenarnya ya sebelum masuk koordinir menyerbu. Jadi artinya apa? Artinya polling itu kan bersifat sementara begitu kan. Tolak ukur kita begitu. Tapi kan Anies Baswedan tetap diminati mereka begitu ya. Dari berbagai polling begitu kan. Kemarin dari Ainun Najib pollingnya juga menang Anies Baswedan di situ begitu. Ya inilah politik, tidak menentu. Kadang ada di bawah, kadang ada di atas begitu kan. Tapi tunggu sajalah nanti di detik-detik akhir ketika nanti ya Pilpres begitu kan. Mau dukung siapa coba? Anies Baswedan atau Pak Prabowo atau kepada Pak Ganjar? Ya masyarakat Indonesia ya punya pilihan masing-masing. Kira-kira seperti itu. Tapi perlu diingat, inilah demokrasi kita. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.